Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, nama Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, jadi salah satu yang diusulkan Kementerian Sosial untuk menjadi pahlawan nasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang, usulan menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah memenuhi syarat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang nama Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sudah beberapa kali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Namun ketika itu menuai kendala karena adanya TAP MPR soal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun setelah TAP MPR tersebut dicabut, usulan Soeharto sebagai pahlawan sudah memenuhi syarat normatif. Menurutnya pemerintah akan mendengarkan berbagai pendapat, namun juga menimbang kebaikan dari Presiden kedua RI, Soeharto. Mengkaji lagi di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh, mulai dari akademisi, sejarawan, juga kita tokoh-tokoh masyarakat ya, yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari Nah, setelah itu kami nanti akan lanjutkan ke Dewan Gelar. Dewan Gelar nanti akan dikaji lagi dan baru selanjutnya ke Presiden. Nah, dari nama-nama yang ada yang ramai itu adalah tentu di situ ada Pak mantan Presiden Soeharto, ada Gus Dur, gitu, dan tokoh-tokoh lain lah, banyak sekali ya. Itu semua memang punya peluang untuk. Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional menuai pro dan kontra. Hal ini ditanggapi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menurutnya wajar memberikan gelar pahlawan kepada mantan presiden sebagai bentuk penghormatan. Kata Mensesnek, jangan selalu melihat kekurangan, namun prestasi mantan presiden juga harus dilihat. Menurut kami, ya, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing. Kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa, tidak mudah. Tapi sejarawan dari Universitas Nasional, Andi Hadian, bilang keinginan menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional perlu dipertimbangkan kembali. Dia mengingatkan era reformasi justru terjadi karena mahasiswa berkorban agar Soeharto lengser dari kekuasaan. Dia juga tokoh sejarah penting dalam sejarah kita. Sebagai sejarawan, saya tidak bisa menisbikannya, tapi kita juga harus melihat bahwa sejarah itu adil ya. Kita harus menempatkan segala sesuatu dalam proporsinya. Jadi katakan lagi, tadi disebut reformasi. Kalau pertanyaan saya, untuk apa reformasi terjadi? Mengapa mahasiswa mengorbankan dirinya turun ke jalan saat itu untuk meminta Soeharto mundur? Ada apa di situ? Itu suatu sejarah yang juga saya akan sampaikan sebagai satu, kalau dalam ini artinya historical circumstance itu jelas. Berdasarkan data dari Menteri Sosial, dua nama tokoh yang diusulkan dan sedang dikaji sebagai calon pahlawan nasional ialah Presiden RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Usulan ini diberikan oleh sejumlah kepala daerah dan akan dikaji akademisi, tokoh masyarakat sebelum dibawa ke Dewan Gelar. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengulas soal menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional, kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Riset Purna Bakti, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Asfi Warman Adam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Asfi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Divi. Ya, Pak Asfi, kalau kita lihat kan memang mengemuka sekali soal pro dan juga kontra terkait dengan usulan
Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto ini dijadikan sebagai pahlawan nasional begitu. Selain nama Pak Harto juga ada nama Gus Dur dan juga ada nama-nama tokoh lainnya. Kemudian yang paling mencuat adalah nama Pak Harto begitu ya. Tapi saya sebelum sampai ke sana, saya ingin tahu dulu sebenarnya apa pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadi bahan pertimbangan begitu ya, seseorang atau seorang tokoh ini bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional terkait dengan jasanya, sejarahnya, atau seperti apa sebenarnya? Ya sebetulnya untuk menjadi pahlawan nasional itu ada beberapa persyaratan ya, umum dan khusus. Persyaratannya itu adalah bahwa tokoh ini mempunyai jasa yang sangat besar bagi nusa dan bangsa gitu. Dan dia berjuang itu sepanjang hayatnya. Jadi perjuangannya itu bukan tiba-tiba, bukan hanya pada suatu masa saja, tetapi dari sejak kecil sampai meninggal itu beliau berjuang terus untuk negara dan bangsa gitu. Nah, menyangkut persoalan Soeharto, sebetulnya pada tahun 2008 ketika Soeharto meninggal, itu sudah ada seminar tentang pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Betul. Saya ketika itu juga menjadi salah seorang pembicaranya diadakan oleh KNPI Surakarta ya. Nah, ketika itu saya sampaikan pengangkatan pahlawan nasional ini mempunyai ya persyaratan, dan kalau persyaratan itu dipenuhi ada persoalan yang lain yang menurut saya bisa jadi pertimbangan juga, supaya tokoh yang diangkat itu tidak kontroversial dalam arti tidak menimbulkan pro dan kontra. Di dalam proses pengangkatan pahlawan selama ini itu selalu yang saya ingin tekankan gitu, bahwa jangan tokoh yang kontroversial gitu. Tetapi meskipun kita tahu bahwa ya jasanya sangat banyak, tetapi kan dia menjadi kontroversi karena ada persoalan yang lain yang terjadi atau dilakukan oleh tokoh itu gitu. Jadi itu pertimbangan saya pada tahun 2008 itu untuk mengatakan bahwa Soeharto ini termasuk tokoh yang kontroversial gitu. Nah, jadi pengusulan itu kemudian berlarut terus sampai berulang-ulang beberapa kali gitu, tapi tidak kunjung diangkat juga gitu. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa di sini persoalannya menjadi lebih nyata gitu, menjadi lebih hangat gitu ketika yang menjadi presiden itu adalah Prabowo. Mertua Soeharto adalah mertua atau mantan mertua beliau gitu. Nah, apakah faktor keluarga ini menjadi pertimbangan yang penting juga gitu untuk diperhitungkan gitu. Kalau menurut Anda? Menurut saya kita bisa belajar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah menantu dari seorang tokoh Jenderal Sarwo Edi. Nah, ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden dalam 2 periode gitu, Sarwo Edi itu pernah menjadi wacana untuk menjadi pahlawan nasional. Ketika itu muncul juga ada berbagai penolakan juga. Nah, dan SBY itu mendengar penolakan itu. Dan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mertuanya Jenderal Sarwo Edi yang berjasa di dalam selaku ya Panglima atau Komandan RPKAD yang dalam penumpasan PKI di Sumatera, di Jawa dan Bali ketika itu pada tahun 65 gitu. Tetapi ya lagi-lagi pada masa SBY, Sarwo Edi tidak diangkat gitu. Oke, jadi ada dan Anda mengharapkan tentu Presiden juga mendengar adanya soal pro dan juga kontra ini begitu ya? Betul gitu, karena tahun ini apa namanya itu nuansa itu menjadi lebih keras gitu, dan juga bukan hanya soal Soeharto gitu ya, ada lagi persoalan lain ketika Prabowo menjadi presiden, maka para sejarawan pun bersemangat gitu untuk mencalonkan Margono Djoyo Hadikusumo gitu. Margono Djoyo Hadikusumo memang tokoh yang apa namanya banyak jasanya gitu. Tetapi saya kadang-kadang jengkel juga gitu. Kok
para sejarawan itu berlomba-lomba gitu untuk mencalonkan Mergono Jaya Hadikusumo itu sebagai pahlawan nasional karena perhitungan mereka tidak akan ditolak gitu dan mereka berjasa gitu untuk mengusulkan. Gitu. Oke. Jadi menurut Anda jabatan sebagai mantan presiden belum cukup untuk kemudian bisa mendapatkan karpet merah begitu ya untuk mendapatkan gelar atau menyandang gelar pahlawan nasional. Selain soal jasa-jasa dari Pak Harto, tapi juga perlu dipertimbangkan adalah soal kontroversial. Tapi kemudian Mensesnek pada paket sebelumnya mengatakan setiap kepala negara di era kepemimpinan masing-masing presiden itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, bagaimana kemudian Anda merespon ini? Karpet merah itu bukan hanya satu ya, jadi bukan hanya gelar pahlawan nasional. Jadi di Indonesia gelar itu gelar yang tertinggi itu adalah pahlawan nasional gitu. Tapi di bawah gelar itu ada tanda jasa dan bintang kehormatan. Betul. Jadi di bawah pahlawan nasional itu ada bintang namanya bintang Republik Indonesia. Di bawah itu ada 5 kelas dan di bawah bintang Republik Indonesia itu ada bintang Mahaputra. Betul. Itu juga 5 kelas ya. 5 kelas itu dalam arti ada Adi Purna, Adi Pradana, Utama, Pratama dan Nararia gitu. Nah, dan di bawah itu ada lagi bintang jasa, kemudian bintang Bayangkara dan bintang lain. Nah, menurut undang-undang ya pada yang dikeluarkan pada tahun 2009, Undang-Undang 20 tahun 2009, itu presiden ketika dia dilantik menjadi presiden, dia otomatis dia akan mendapat 14 bintang kehormatan di bawah pahlawan nasional. Jadi apalagi gitu. Jadi kalau Prabowo dilantik misalnya sekarang menjadi pahlawan menjadi presiden pada bulan Oktober tahun 2024, dia otomatis memperoleh 14 bintang itu. Jadi ada bintang Republik Indonesia Adi Purna, bintang Mahaputra Adi Purna, bintang jasa. Begitupun dengan Pak Harto. Menurut Anda, ya bintang Republik Indonesia, bintang Mahaputra belum sampai ke pahlawan nasional. Menurut Anda seperti itu? Ya, satu tingkat itu. Tapi 14 bintang itu sudah dimiliki oleh seorang presiden. Dan juga wakil presiden. Wakil presiden memperoleh 7 bintang. Jadi keduanya itu sudah otomatis dihargai ya. Jadi agak ini juga, belum bertugas, mereka sudah dapat bintang itu. Oke, tapi kalau kita lihat ya kan, sebelumnya kan kita tahu Presiden pertama Indonesia, Pak Karno atau Bung Karno begitu ya, Soekarno, juga baru mendapat gelar pahlawan pada tahun 2012 kalau tidak salah begitu. Nah, apa perbedaannya begitu dengan Pak Harto sama Bung Karno? Kasusnya berbeda gitu. Soekarno itu sudah diangkat menjadi pahlawan proklamator itu pada tahun 86 pada era Orde Baru gitu ya. Tapi kemudian ada permasalahan ketika TAP MPR nomor 33 tahun 67 itu di situ menyebut Soekarno itu membantu upaya untuk membantu gerakan 30 September tahun 65 gitu. Suatu gerakan yang mencoba melakukan kudeta terhadap Soekarno dan anehnya Soekarno dikatakan di situ membantu. Itu di dalam pertimbangan TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Nah, TAP itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pertimbangannya itu kan masih ada gitu. Nah, untuk mengatasi ini ketika ada pemikiran untuk melakukan rehabilitasi terhadap Bung Karno, maka Bung Karno diangkat kembali menjadi pahlawan nasional karena pertimbangan ataupun persyaratannya adalah bahwa beliau tidak pernah berkhianat kepada negara dan bangsa gitu. Seorang pahlawan nasional tidak pernah. Nah, itu terpenuhi syarat itu artinya Bung Karno tidak membantu gerakan 30 September, gerakan kudeta yang mencoba mengkudeta dirinya sendiri gitu. Sementara untuk Pak Harto? Untuk Pak Harto ada permasalahannya karena terkait yang pertama itu adalah bahwa ada TAP
MPR juga nomor 11 tahun 98. Nah, TAP MPR itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam TAP itu nama Soeharto juga disebut gitu. Nah, ini akan memberatkan ketika persyaratan seorang pahlawan nasional itu adalah mempunyai integritas moral, tidak termasuk tentunya tidak korupsi dan lain-lain. Soeharto ada namanya di dalam TAP itu. Nah, ini sudah ditanyakan oleh fraksi Golkar itu kepada pimpinan MPR bagaimana kasus atau status dari TAP nomor 11 tahun 98 itu. TAP, apakah itu TAP masih berlaku? Nah, pimpinan MPR mengatakan bahwa TAP itu masih berlaku. Jadi tidak bisa dicabut, TAP itu masih berlaku sampai sekarang. Tetapi menyangkut Soeharto sudah melaksanakan keputusan hukumnya, keputusan hukum pidana. Dalam arti karena Soeharto sudah meninggal, beliau itu tidak bisa dituntut lagi secara pidana. Tetapi tuntutan secara perdata itu masih ada dan sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung itu sudah menuntut Yayasan Soeharto, termasuk Yayasan Super Semar. Dan keputusannya adalah bahwa yayasan itu harus mengganti rugi kepada negara. Dan ini belum dilakukan sepenuhnya. Sudah dibayar sebagian, tapi belum tuntas, belum lunas gitu. Itulah yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan menurut Anda, Pak Asfi. Iya, itu menjadi hambatan karena persoalan itu belum diselesaikan gitu. Lalu persoalan yang lain tentunya persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru. Para korban itu menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Saya beranggapan kalau tidak bisa diselesaikan secara hukum, persoalan pelanggaran HAM berat ini diselesaikan secara non-yudisial gitu. Non-yudisial artinya kompensasi itu diberikan kepada para korban pelanggaran HAM berat itu. Itu dulu yang diselesaikan gitu. Berarti untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional bukan hanya soal jasa-jasanya saja kepada negara, berbakti, mengabdi kepada negara, tapi juga ada berbagai macam pertimbangan. Salah satunya mungkin ungkapannya adalah soal bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Betul gitu. Jadi oleh sebab itu ya, saya menganggap penting pengangkatan pahlawan nasional ini karena itu penghargaan terhadap orang-orang yang berjasa terhadap nusa dan bangsa, tetapi juga menjadi persoalan ketika akan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat gitu. Ada yang pro dan kontra dan lebih lebih bijaksana itu mengangkat orang yang memang betul banyak jasanya, tetapi sangat sedikit ya kontroversinya gitu. Jadi lebih banyak jasanya dibandingkan dengan kontroversialnya begitu ya? Kalau menurut Anda? Iya, tidak menimbulkan masalah gitu. Jadi saya misalnya menyebut nama Jenderal Polisi Hugeng misalnya, itu sangat-sangat banyak jasanya untuk pemberantasan korupsi gitu, untuk menjadi teladan bagi bukan hanya bagi polisi, tapi bagi seluruh aparatur negara gitu. Tokoh seperti itu yang layak diangkat dan tidak menimbulkan kontroversi. Baik, tidak menimbulkan kontroversi itulah yang kemudian juga bisa jadi bahan pertimbangan ya. Baik, terima kasih. Dan sangat relevan dengan kondisi sekarang. Gitu. Baik. Terima kasih Profesor Riset Purna Bakti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Asfi Warman Adam telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, setelah dipindahkan dari Casa Santa Marta, jenazah Paus Fransiskus kini disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Umat Katolik yang berziarah dan masyarakat umum diizinkan untuk mengunjungi mendiang